Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi NPM 20220127, perwakilan dari kelompok 7 Jigsaw. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu laporan Jigsaw Komunitas 2 dengan tema bullying anak sekolah, yang beranggotakan yang pertama Karimah Mawati, yang kedua Nuriana Rumaisya, yang ketiga Ariana Marantika, yang keempat Desi Dwiulandari, yang kelima Emilatul Kiptiah, yang keenam Erlita Putriana, yang ketujuh Monika Resma, yang kedelapan Muhammad Iqmal, yang kesembilan Norti, yang ke-10 Tania Fitrialina Putri, yang ke-11 Siti Hasanah, ke-12 Vini Alfiona. Yang pertama, latar belakang. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, di mana pada masa ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis. Remaja juga merupakan tahapan perkembangan yang harus dilewati dengan berbagai kesulitan. Dalam tugas perkembangannya, remaja akan melewati beberapa fase dengan berbagai tingkat kesulitan permasalahannya, sehingga dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan remaja dapat mencegah konflik yang ditimbulkan oleh remaja dalam keseharian yang sangat menyulitkan masyarakat, agar tidak salah persepsi dalam menangani permasalahan tersebut. Pada masa ini, juga kondisi psikis remaja sangat labil. Tujuan. Yang pertama, mengetahui definisi masalah kesehatan bullying. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan bullying. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bullying. Yang keempat, peran sekolah melalui UKS dan perawat sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan bullying. Tinjauan teori. Definisi masalah kesehatan. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah, yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang. Selain itu, bullying dilakukan sebagai keinginan untuk menyakiti dan sebagian besar yang menjadi korban adalah yang tidak memiliki kekuatan. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan. Faktor dari perilaku bullying disebabkan oleh adanya faktor konformitas atau pengaruh teman sebaya, yang menimbulkan pengaruh negatif melalui cara menyebarkan ide bahwa bullying bukan suatu masalah besar, melainkan hal yang wajar untuk dilakukan, menurut Ratna 2005. Faktor penyebab lain seseorang melakukan tindakan bullying yaitu karena faktor lingkungan, sosial, dan juga faktor media sosial. Upaya yang dapat dilakukan yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama, upaya promotif. Pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Contohnya seperti memberikan edukasi tentang bullying. Yang kedua, preventif. Upaya preventif adalah usaha tindakan untuk menghindari kenakalan atau mencegah timbulnya kenakalan. Penanganan kasus bullying secara preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi berbahaya, bullying, dan juga melakukan pendidikan karakter. Preventif prinsipnya adalah untuk meminimalisir adanya kejahatan atau keburukan. Peran sekolah melalui UKS dan perawat sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan. Pelaksanaan usaha
kesehatan sekolah merupakan ujung tombak pemberdayaan di lingkungan sekolah agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Usaha kesehatan sekolah dapat meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Peserta didik meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah. Sehat sebagai langkah untuk meningkatkan mutu kesehatan peserta didik yang kesimpulan. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Kondisi psikis remaja sangatlah labil. Banyak hal yang biasanya terjadi dikarenakan pada fase ini, remaja biasanya akan mencari jati dirinya. Bullying menjadi salah satu permasalahan pada remaja, di mana bullying diartikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat ke individu atau kelompok yang lemah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying, di antaranya kepribadian, keluarga, dan lingkungan sekolah. Peran perawat sebagai pemberi pendidikan kesehatan dalam mengatasi hal ini yaitu memberikan informasi dan atau pendidikan kesehatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan kesehatan dalam hal ini pada kasus bullying. Saran, diharapkan perawat sekolah dapat mengatasi perilaku kekerasan bullying lebih baik lagi dengan menyediakan perawatan untuk mahasiswa yang terluka, menerapkan strategi intervensi krisis yang membantu mengurangi situasi krisis dan membantu menyelesaikan konflik, serta merujuk para siswa yang membutuhkan layanan konseling. Maka dari itu, setiap sekolah dapat memberikan fasilitas keperawatan di sekolah agar kejadian bullying di sekolah bisa dicegah dan ditangani, sehingga bullying tidak lagi marak di Indonesia. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.